Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 9. Untuk pembahasan soal yang lain, silakan dicek di playlist. Link playlist akan muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Oke, diketahui luas permukaan prisma tegak segi 4 beraturan 864 cm persegi. Tinggi prisma 12 cm. Tentukan panjang sisi alas prisma tersebut. Nah, prisma tegak segi 4 ini bisa berupa balok, ya Dek ya, atau bisa berupa kubus. Nah, kalau kubus, panjang rusuknya itu sama semuanya. Kalau balok, ini panjang rusuknya beda, ya. Karena kita nggak tahu ini balok atau kubus, ya. Kita misalkan aja nanti gambarnya seperti ini ya. Kita anggap ini sebagai sebuah balok yang jelas alasnya ini berupa persegi, ya Dek ya. Karena segi 4 beraturan ini berarti persegi, panjang keempat sisinya ini sama. Nah, kita misalkan aja ini karena nggak diketahui ya, kita misalkan sisinya itu sama dengan S. Nah, tugas kita adalah menghitung S. Diketahui tinggi prisma, berarti yang ini 12 cm. Lalu luas permukaan prisma 864 cm persegi. Masih ingat ya, rumus untuk menghitung luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, ya Dek ya. Berarti nanti luas alas itu adalah luas persegi, demikian juga keliling alas itu adalah keliling persegi. Nah, kita masukkan angkanya ya. Luas permukaan prisma 864. 2 kali luas alas berarti 2 kali sisi atau 2 kali S kuadrat. Ya Dek ya. Ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, keliling alas ya berarti 4 kali sisi atau 4S ya. Kali tinggi, tingginya 12. Nah, kita tulis apa adanya seperti ini. Jadi 864 sama dengan 2S kuadrat ditambah 48S, ya kan? 4 kali 12 itu 48. Lalu 864 ini kita pindah ke kanan, jadinya minus. Nah, di sini 0 sama dengan 2S kuadrat plus 48S. Lah ini minus ya, 864. Nah, sekarang kita ketemu persamaan kuadrat. Ya deh ya, ini supaya mudah ini kita sederhanakan. Jadi ini ruas kiri dan ruas kanan, ya deh ya. Sama-sama kita bagi dengan 2. Ya, ini dibagi 2. Nanti hasilnya adalah 0 dibagi 2 itu sama dengan 0 ya. Jadi ini dibagi 2. Kemudian 2S kuadrat dibagi 2, 2-nya hilang, tinggal S kuadratnya aja. Ya, jelas ya sampai sini ya. Ditambah 48S dibagi 2. Ya, 48 dibagi 2, 24, S-nya tinggal ditulis ulang. Lalu 864 ini kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 432. Nah, coba kita tulis ulang di sini ya. Sambil langsung kita balik. Nah, S kuadrat ditambah 24S dikurangi 432 sama dengan 0. Masih ingat? Kalau kita mau mencari S, berarti kita punya beberapa cara ya. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, cara yang pertama adalah menggunakan rumus ABC. Cara yang kedua dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat. Atau kita bisa juga menggunakan cara ketiga, ya Dek ya, dengan pemfaktoran. Nah, kita akan gunakan cara yang ketiga yang lebih cepat dan tentunya lebih mudah. Caranya adalah, ini kita buat kurung seperti ini. Ya, kemudian di sini S, di sini S ya. Lalu kita mencari 2 angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya harus sama dengan minus 432. Jadi pasti nanti salah satu bilangan itu adalah negatif, ya kan? Negatif kali positif kan hasilnya negatif. Kemudian kalau dijumlahkan kedua bilangan tersebut harus sama dengan 24. Ya, bilangan berapakah itu? Jadi begini, 36 ya, kalau kita kalikan dengan min 12, itu pasti hasilnya adalah minus 432. Coba kita tulis di sini ya. Jadi ini plus 36
di sini min 12. Nah, kalau plus 36 adik-adik kalikan dengan min 12, hasilnya pasti minus 432. Kemudian kalau dijumlahkan, ya Dek ya, plus 36 ditambah dengan min 12 atau 36 dikurangi 12, hasilnya sama dengan 24. Nah, ini berarti sudah cocok ya. Berarti nanti S plus 36 ini sama dengan 0. Ini penyelesaiannya ya Dek ya. Atau S min 12 sama dengan 0. Untuk yang pertama, alternatif yang pertama ya, berarti S1 sama dengan min 36. Ini jelas tidak memenuhi, ya kan? Kenapa tidak memenuhi? Karena yang namanya sisi itu kan tidak mungkin bernilai negatif. Ya, jadi ini jelas tidak memenuhi. Lah yang memenuhi adalah yang sini. Jadi S2 ya sama dengan 12. Jadi ini pindah ruas ya Dek ya. 36 pindah ruas jadinya minus 36. Min 12 pindah ruas jadinya plus 12. Nah ini yang memenuhi. Jadi kalau ditanya berapa panjang sisi alas prisma tersebut, jawabannya bukan min 36 melainkan 12 cm. Nah ini jawabannya ya. Nah sehingga dapat kita simpulkan bahwa prisma tegak segi 4 beraturan yang dimaksud di soal ini adalah berupa balok atau kubus. Berupa kubus ya Dek ya. Kita tahu kalau yang namanya kubus cirinya adalah panjang rusuk-rusuknya ini sama. Jadi kalau tingginya 12, kemudian di sini panjang sisi alasnya adalah juga 12. Nah, artinya kan panjang rusuk dari prisma ini sama semuanya yaitu 12 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa prisma tegak segi 4 beraturan yang dimaksud di soal nomor 9 ini adalah berupa kubus. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi jawabannya adalah sisi alas prisma tersebut panjangnya adalah 12 cm. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9.